Gimana sih robot gue nggak tahu itu terus kok ada Salir. Pena. Jadi hari ini kita akan melakukan bimbingan konsep bimbingan klasikal dengan tema prokrastinasi akademik. Jadi kita akan melakukan bimbingan ini selama 45 menit. Ya. Jadi tujuan dari pembawa materi prokrastinasi akademik ini agar adik-adik itu dapat mengetahui apa itu prokrastinasi akademik. Yang berikut faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik dan juga dampak dari prokrastinasi akademik. Baik. Jadi ada tugas dan tanggung jawab adik-adik sebagai peserta. Yang pertama, adik-adik itu mengikuti kegiatan ini itu dengan tanpa paksaan. Jadi tidak ada paksaan untuk adik-adik mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, adik-adik harus aktif dalam kegiatan layanan bimbingan ini. Yang ketiga, adik-adik harus mendengar dengan saksama penjelasan yang akan Pak sampaikan nanti. Apakah adik-adik sudah siap untuk melakukan bimbingan klasikal kita hari ini? Baik, sebelum kita masuk ke materi, Pak mau tanya dulu, apakah adik-adik di sini yang mengerti tentang prokrastinasi akademik? Atau istilah ini masih terdengar asing di telinga adik-adik? Oke, baik. Kalau adik-adik baru dengar, kita lihat pengertian prokrastinasi akademik ini. Jadi prokrastinasi akademik itu adalah kegiatan menunda-nunda pekerjaan. Jadi menurut Solomon dan Nussbaum, prokrastinasi akademik adalah tidak mengerjakan atau menunda mengerjakan tugas yang dapat berakibat tugas itu tidak selesai tepat waktu atau dikerjakan mepet dengan deadline. Jadi adik-adik itu ketika diberikan tugas oleh guru, misalnya tugas matematika, adik-adik itu tidak mau langsung mengerjakan, tetapi ditunda dulu. Jadi kumpulnya minggu depan, misalnya 1 hari sebelum baru adik-adik kerja, atau biasanya adik-adik datang sampai ke sekolah baru kerja, ya kan? Terus menurut Glenn, prokrastinasi itu adalah penghindaran atau pengabaian suatu masalah. Jadi atas dapat kita simpulkan bahwa prokrastinasi akademik adalah kebiasaan atau tingkah laku siswa yang sering menunda tugas sekolah atau bahkan tidak mengerjakan. Jadi adik-adik itu biasanya kebanyakan menunda pekerjaan itu sehingga sudah mepet deadline, sudah sisa 1 hari atau bahkan sisa 1 jam baru adik-adik kerja. Bahkan ada yang tidak kerja tugas, betul kan? Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Mungkin setelah adik-adik mendengar tentang pengertian dari prokrastinasi akademik ini, adik-adik mungkin bisa memberitahukan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik itu apa saja. Mungkin tolong di resen angkat tangan. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Oke, jadi kita lihat ya. Jadi faktor yang pertama itu faktor kecemasan. Jadi faktor kecemasan di sini itu dapat berpengaruh kepada prokrastinasi akademik karena ketika kalian menunda atau tidak mengerjakan tugas, itu kalian akan merasa cemas. Jadi misalnya kalian sudah mepet deadline, misalnya sisa 1 hari atau sisa 1 jam, baru kalian mulai kerja, datang di sekolah, baru kalian akhirnya kalian merasa cemas. Ya, takut, betul. Dan itu akan menimbulkan prokrastinasi akademik itu. Yang kedua, tidak percaya diri. Jadi tidak percaya diri. Kalau kita sudah sakit itu biasanya kita tidur, malas kerja, disuruh orang tua juga malas. Akhirnya tugas semua tidak bisa dikerjakan. Apalagi kalau misalnya sakit yang sampai masuk rumah sakit ya, itu
kita memang tidak mau kerja apa-apa lagi. Selanjutnya bermain. Nah, adik-adik di sini adalah anak-anak remaja yang lebih mementingkan untuk bermain daripada belajar. Betul kan? Jadi kalau adik-adik sudah bermain itu biasanya lupa dengan waktu. Biasanya kadang bermain sampai malam, apalagi laki-laki. Laki-laki kadang begadang sampai pagi, ya kan? Jadi akhirnya lupa dengan tugas dan tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Selanjutnya dampak dari prokrastinasi akademik, perasaan bersalah dan juga menyesal. Jadi setelah kalian menunda, kalian tidak mengerjakan tugas, itu kalian biasanya akan merasa bersalah dan juga menyesal. Kenapa saya tidak kerja tugas dari kemarin-kemarin? Kenapa hari ini baru saya kerja? Akhirnya kalian merasa bersalah sendiri, menyalahkan diri kalian sendiri. Padahal kalian bisa mengerjakan 1 minggu sebelum, 3 hari sebelum, tapi karena kalian faktor-faktor tadi, misalnya kecemasan, kurangnya percaya diri, lalu sakit, dan bermain, itu kalian akhirnya tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, kurang optimal dalam mengerjakan tugas. Nah, itu tadi seperti yang Pak bilang bahwa percaya diri tadi. Kalian itu sebenarnya bisa untuk mengerjakan tugas itu, tetapi karena kalian kurang percaya diri, akhirnya kalian kurang optimal dalam mengerjakan tugas itu. Nah, karena kalian kurang percaya diri atau kalian sudah cemas dengan waktunya yang tinggal sedikit, akhirnya kalian tidak optimal. Sebenarnya kalian bisa dapat 100 malah. Tapi karena kalian sudah kerja dengan metode lain, akhirnya kalian malas, akhirnya tugas yang kalian kerja sebenarnya gampang, akhirnya kalian sudah kalian berpikir bahwa itu susah dan itu tidak optimal. Selanjutnya mendapat sanksi. Nah, ini paling sering, ya kan? Kalau kalian tidak mengerjakan tugas atau biasanya guru-guru tiba-tiba kan ada pengecekan biasanya kan, terus kalian ikut mengerjakan tugas pasti dimarah. Berarti karena marah pasti diberikan sanksi oleh guru yang memberikan tugas. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari Pak tentang prokrastinasi akademik. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya. Adik, silakan. Tidak apa-apa, berbicara saja. Prokrastinasi akademik adalah kegiatan yang melalui pekerjaan atau kebiasaan atau tingkah laku siswa yang selalu melakukan pekerjaan. Faktor-faktor dari prokrastinasi akademik yaitu yang pertama kecemasan, yang kedua kurang percaya diri, yang ketiga sakit, yang keempat bermain, yang kelima perasaan bersalah dan menyesal, yang keenam kurang optimal dalam mengerjakan tugas. Ayo laki-laki masa kalau laki-laki kalah dengan perempuan, bagaimana laki-laki? Coba, silakan. Silakan. Ngomong saja apa yang adik-adik tahu tentang materi tadi yang Pak lawan. Ya baik, kesimpulan dari saya bahwa selalu disiplin dan bertanggung jawab dengan segala sesuatu, maupun tugas maupun pekerjaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih karena adik-adik sudah membuat kesimpulan dari materi yang sudah Pak bawa. Tepuk tangan dulu. Jadi waktu kita sudah selesai. Jadi Pak minta kesepakatan waktu untuk pertemuan selanjutnya. Apakah di jam yang sama dengan hari yang sama atau Besok. Oke, baik. Besok ya. Besok di jam yang sama ya. Oke, baik. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, Pak minta satu.
semua yang sudah mengikuti kegiatan ini. Salam.